Halo, selamat malam teman-teman semua. Kita di Teresia Dor dulu. Selamat malam semuanya. Hadir Mas Rudi, Mas Ngurah Junior, malam semua hadir. Selamat malam Mas Angga. Oke. Teman-teman, ini adalah hari ke-30 ya. Hari ke-30 dari Survival to Mastery Forex in Action batch 1 gitu ya. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, hari ini tidak akan farewell party, nggak ada perpisahan gitu ya. Karena pada dasarnya kita nggak akan 30 hari teman-teman. Karena kita masih akan sering ketemu nanti ya di webinar alumni. Video audio aman, thank you Mas. Jadi kita akan ketemu di webinar alumni dalam waktu yang tidak begitu lama. Mungkin Senin kita masih ketemu teman-teman, bareng teman-teman alumni gitu ya. Nanti kita akan bahas banyak hal di mana, di webinar bareng alumni. Wisuda malam ini. Enggak di wisuda teman-teman, belum lulus kayaknya ya. Oke. Camera roll action. Jadi teman-teman, hari ini kita akan bahas kira-kira apa next step-nya. Nah, teman-teman, hari ini teman-teman sudah dapat semua materi yang kita pakai gitu ya. Jadi semua rule trading saya teman-teman udah dapat. Paling sedikit yang belum dapat adalah white space. Nanti white space kita bahas hari Senin bareng teman-teman alumni gitu ya. Jadi secara rule teman-teman udah dapat. Jadi sekarang yang perlu kita lakukan adalah pertama teman-teman perlu bikin journal trading. Jadi catatan yang teman-teman perlu lakukan adalah teman-teman perlu bikin journal trading. Kita akan bikin PowerPoint, buka PowerPoint. Jadi journal trading itu teman-teman seperti yang dibahas, teman-teman bisa bikin journal trading di Excel gitu ya, seperti teman-teman yang lain. Kemarin ada banyak teman-teman, Mas Rifki kayaknya udah ngasih contoh journal trading yang Excel ke teman-teman semua gitu ya. Nah kalau saya biasanya untuk journal trading yang Excel gitu biasanya tim bikin sih, saya tapi nggak bikin. Saya biasanya nggak bikin. Jadi saya biasanya pakai journal tradingnya cuman sesimpel pakai Excel gini aja. Jadi pertama yang perlu teman-teman tentukan adalah style trading teman-teman semua. Jadi saya akan masukkan insert mana text box. Jadi pertama teman-teman satu tentukan style ya. Style, apakah teman-teman adalah intraday, apakah teman-teman adalah swing gitu ya, atau position trader, atau long term investor. Ya, jadi style ini nanti menentukan time frame yang teman-teman pakai gitu ya. Jadi style nanti menentukan time frame gitu ya, tentukan time frame-nya. Nah, sebenarnya teman-teman boleh sih entry di time frame yang rendah gitu ya. Cuman menurut pengalaman sekali lagi saya tidak melarang teman-teman trading di time frame yang rendah. Tapi saya nggak cocok di time frame yang terlalu rendah, dan banyak teman-teman sekarang yang sudah mulai menemukan bahwasanya trading di H4 dan 21 menit itu sangat melelahkan gitu ya. Jadi apa? Teman-teman tentukan time frame-nya. Saya secara pribadi, teman-teman, saya secara pribadi lebih nyaman ya. Kalau misalnya teman-teman mau nanya saya tipenya apa itu, saya akan bahas di sini. Saya akan copy jadi dua. Saya biasanya stylenya di sini. Kalau ini DA gitu ya, ini saya Dwi Anggara. Saya tipenya swing gitu ya, teman-teman. Swing trader. Time frame yang saya pakai itu biasanya saya mostly akan entry di common saya. Common time frame saya adalah daily. Fixed time frame saya adalah H1, 55 atau 60. Jadi triknya teman-teman tentukan batasan dirinya. Oke. Jadi teman-teman tentukan batasan dirinya. Nah, teman-teman tahu kita punya rule yang sangat baku gitu ya. Kita punya rule yang cukup baku selama di proses ini. Teman-teman ingat rule kita step 1 gitu ya.
Rule kita selalu step 1 itu tentukan climate. Nah, teman-teman nanti akan ada pertanyaan. Climate ini ada pilihannya. Jadi climate itu either ada confirm ya. Climate itu pilihannya ada confirm. Oke. Ada confirm. Tidak confirm. Tidak confirm dulu, saya akan bikin. Tidak confirm. Ada confirm. Ada confirm. Tapi current lebih besar dari STD gitu ya. Expired. Nih, kalau tidak confirm berarti dotnya tipis. Kalau confirm dotnya tebal. Nah, ini confirm tapi car-nya lebih besar dari XTD, berarti expired. Nah, di dalam climate ini teman-teman tentukan batasan. Saya hanya lanjut ke step berikutnya jika apa. Jadi teman-teman dalam proses ini teman-teman perlu menentukan di mana batasan dirinya. Ya juga jurnal trading sama dengan skripsinya ya, masuk akal tepuk jidat. Professional level sebelum Mas, kita belum, nanti di alumni aja, professional level sama white space gitu ya. Nanti dia lulusan STM 1 digabung, ya digabung di grup Facebooknya ya. WA-nya sih nggak digabung kayaknya. Terlalu banyak nanti, jangan skripsi dulu. Oke, jadi teman-teman tentukan. Kalau tidak confirm, dotnya tipis. Terus teman-teman tentukan. Jadi saran saya sih teman-teman di awal ambil semua sampelnya. Jadi kalau tidak confirm gimana, kalau confirm gimana, kalau ini gimana. Nah, tentu saja teman-teman, kalau ngomongin probability ya di sini hasilnya akan lower probability gitu ya. Di sini higher probability, di sini lower probability. Nah, teman-teman tentukan apakah teman-teman mau pilih ini atau di awal teman-teman catat aja semua. Karena semua orang pada akhirnya akan punya skor yang berbeda untuk climate. Kayak misalnya saya punya akun yang sedikit agresif gitu ya teman-teman. Jadi saya akan tulis di sini. Kalau teman-teman ngambil ini, agresif gitu ya. Ini konservatif. Di sini agresif. Nah, saya pernah melakukan semuanya, teman-teman. Saya pernah entry ketika climate-nya nggak confirm. Yang saya belum pernah melakukan adalah melawan climate gitu ya. Yang big no, ini saya tulis di sini big no counter climate. Teman-teman belum belajar ini ya. Saya nggak usah tulis lah. Jadi dulu saya pernah di akun saya pernah melakukannya gitu ya, ketika dotnya tipis saya coba entry ya, climate-nya belum confirm, saya pernah entry selama setup-nya memenuhi syarat gitu ya. Saya pernah coba yang climate-nya tebal tapi sudah expired, climate-nya tebal tapi belum expired. Teman-teman silahkan dites semua. Coba teman-teman menentukan oke, makanan saya yang mana. Jadi teman-teman akan memilih di antara tiga ini. Pada akhirnya teman-teman di step 1 either teman-teman ngasih skor climate sangat rendah. Rekomendasinya tentu di sini ya. Rekomendasinya saya akan tebelin gitu ya. Ini rekomendasi. Akan saya tebelin gitu ya. Teman-teman bisa melakukan ini. Nah, itu step 1. Teman-teman silahkan dites. Sebaiknya teman-teman akan melakukan 30-50 posisi nanti. Step 2 gitu ya. Step 2. Step 2 adalah final target. Final target itu ada banyak pilihan. Satu, teman-teman mungkin bisa ambil final targetnya adalah, oke, saya akan pakai ini aja. Boom. Rival UFO di common time frame gitu ya. Ini pilihan final target pertama. Kedua, teman-teman mungkin bisa fix 1:2 gitu. Atau fix 1:3. Ini pilihannya. Saran saya nanya Mas Angga yang paling bagus yang mana, nggak ada salah satu yang lebih bagus dari orang lain.
dari yang lain. Teman-teman tes yang mana yang paling cocok dengan teman-teman. Jadi kalau final targetnya revalue FO, berarti teman-teman perlu melakukan managing trade di sini. Managing trade itu bisa, managing trade itu ada misalnya trailing stop, pindahkan final target ke revalue FO di edge time frame jika limit-nya expired, ya. Jadi ini yang teman-teman lakukan. Jadi ada tentukan style, tentukan time frame. Berikutnya teman-teman tentukan limit-nya, teman-teman mau pilih yang mana. Berikutnya teman-teman tentukan final targetnya yang mana, ya. Standar di industri ini adalah 1:3, tapi teman-teman 1:2 juga totally fine gitu ya. 1:2 is a good start buat teman-teman yang mau mulai gitu ya. Teman-teman tinggal pilih aja yang mana yang teman-teman mau pakai sebagai final target. Ini saya akan bikin aja step 1 climate gitu. Oke. Step berikutnya teman-teman akan menentukan entry gitu ya. Entry ini opsinya sedikit ya. Entry itu kita punya syarat wajib adalah UFO plus EMA 9 gitu ya. Nah, UFO plus EMA 9 ini ada banyak pilihan gitu ya. UFO plus EMA 9, opsi pertama gitu ya. Opsi pertama ini opsi pertama adalah DBR, RBR, RBD, dan BBD plus EMA 9 plus EMA 9. Ini rule yang valid. Jadi teman-teman hanya entry jika ada UFO plus EMA 9, UFO-nya boleh DBR, RBR, RBD, dan DBD plus EMA 9. Ini rule 1. Teman-teman juga bisa pilih hanya entry jika gitu ya, DBD RBR plus EMA 9. Jadi pilihannya ada 2, teman-teman either mau tes semuanya, DBD, RBR, RBD, dan plus EMA 9, atau cuma mau fokus DBD plus RBR plus EMA 9. Ini opsi yang teman-teman bisa pilih. Opsi 3 adalah DBD, RBR, RBD, dan DBD plus new low gitu ya. Harus bikin new low atau new high plus EMA 9. Jadi teman-teman secara pribadi buat saya EMA 9 ini wajib ya. Saya nggak pernah entry area yang nggak ada EMA 9-nya. Saya nggak suka entry area yang nggak ada EMA 9-nya. Jadi saya tetap plus EMA 9. Jadi berikutnya teman-teman bisa ngambil, ini yang ketiga pilihannya adalah PLN gitu ya, plus DBD atau RBR plus EMA 9 di dekat proximal. Plus EMA 9 aja gitu ya. Lebih konservatif lagi, PLN plus DBD, RBR plus EMA 9 di dekat proximal gitu ya. Nah, teman-teman pilih ini. Teman-teman tinggal dipilih mana yang teman-teman paling cocok. Jadi kalau ada PLN-nya, teman-teman, kalau ada PLN-nya udah pasti ada new low-nya ya. Ini PLN, saya akan kasih PLN, terus new low gitu ya, atau new high, terus ini. Ini adalah rule pribadi saya. Jadi saya paling konservatif adalah di sini ya. Kalau teman-teman ini adalah ini yang picky gitu ya. Ini yang sangat pemilih gitu ya.
Iki sangat memilih itu di sini ya. Nanti kita belum bahas entry gitu ya. Final target, entry gitu ya. Berikutnya, step berikutnya adalah stop loss. Stop loss nih opsinya nggak banyak. Stop loss. Oke. Stop loss opsi 1. 5 pips dari Bristol plus spread jika plus spread gitu ya, jika order buy. Oke, jika order buy berarti jika kita sell limit maka stop lossnya plus 2 gitu ya, jadi plus spread. Nah, spreadnya ini mostly standarnya kita bikin 2 gitu ya. Jadi ini stop loss rule pertama. Rule kedua, 10% dari daily ATR. Biasanya digunakan di atas H1 ya. Untuk stop loss nggak ada banyak pilihan gitu ya. Berikutnya di sini safety target. Tentu saja ini wajib ya. 1:1. Oke, teman-teman 1:1, atau teman-teman kalau mau pertimbangkan 1:1 plus 1 pips. Kalau teman-teman mau pertimbangkan komisinya. Saya secara pribadi nggak pertimbangkan komisinya. Opsinya cuma ada 2 ini, safety target. Udah. Berikutnya safety target, risk pribadi. Risk pribadi 1. Ini opsi yang biasa dilakukan secara umum adalah dibagi 2 ya. 0,5 R di safety target, 0,5 R di final target. Nah, teman-teman boleh melakukan yang dilakukan oleh teman-teman NFC gitu ya. NFC melakukan ini tapi tidak necessary teman-teman melakukannya gitu ya. Ini Mas Fadli. Fadli itu melakukan 70% di safety target, 30% di final target. Itu 7565. 6535 kayaknya. Jadi ini contohnya. Contoh example dia 1% di 1:1 dan 0,5% di 1:2. Oke, risk pribadi. Risk pribadi catatan dilarang lebih dari 2% dari balance per transaksi ya. Di awal stay very small. Oke. Dan terakhir nih yang tidak kalah pentingnya adalah korelasi. Pilihan 1. Opsi pertama untuk korelasi adalah jangan entry pair yang correlated kecuali sudah hit safety target. Oke. Yang kedua, jika ada entry yang correlated, risk-nya dibagi. Ketiga, ambil semua. Dalam kurung psikologi rawan. Jika risk-nya terlalu besar. Oke. Jadi ini yang teman-teman perlu putuskan jati diri teman-teman. Oke, saya akan recap dari awal. Pertama-tama teman-teman tentukan stylenya gitu ya. Stylenya teman-teman mau jadi seorang apa? Mau jadi swing trader intraday gitu ya. Saya secara pribadi dan tentukan batasan diri. Nah, sebagai contoh misalnya saya seorang swing trader gitu ya, time frame-nya daily sama 55, kita tentukan batasan diri.
climate-nya. Teman-teman mau ngasih skor berapa untuk climate-nya? Teman-teman mau climate-nya, oke, saya harus confirm dan dotnya tebal. Artinya confirm berarti current-nya harus di bawah standarnya. Kalau teman-teman memutuskan itu, ya udah, setiap kali ada current-nya udah lewat dari STD-nya, nggak usah dipusingin. Kalau tidak confirm, tidak usah dipusingin, langsung ganti chart. Nah, teman-teman sebaiknya nggak nanya lagi, Mas, kalau climate-nya nggak confirm, kalau ada PLN-nya boleh nggak? Sebaiknya teman-teman tes dulu, karena nggak ada kata boleh atau nggak boleh. Mas, kalau climate-nya sudah expired, tapi PLN boleh nggak? Dites dulu, gitu ya, biar teman-teman confidence dengan apa yang teman-teman lakukan. Oke. Berikutnya final target, teman-teman tentukan final targetnya. Teman-teman mau pakai rival UFO di common time frame, ini yang paling jauh. Berarti teman-teman tentukan apakah mau diminish pakai trading stop atau pindahkan final targetnya ke rival UFO di each time frame jika climate-nya expired, atau teman-teman pakai fix 1/2 atau 1/3. Oke. Ini untuk final target. Sebaiknya teman-teman catat jika misalnya 1/2 berapa, 1/3 berapa, nanti dicatat. Entry ini ada pilihan, standarnya adalah yang penting ada UFO dan ada EMA 9-nya. Yang penting UFO plus EMA 9 valid. Tapi kalau teman-teman mau lebih picky lagi, kita cuma mau DBD atau RBR plus EMA 9. Lebih picky lagi, teman-teman mau DBD, RBR plus New Low atau New High plus EMA 9. Saya bisa tambahkan satu lagi di entry gitu. Oke. Jadi teman-teman bisa pilih ini, gitu ya. Teman-teman bisa pilih, teman-teman memutuskan, oke, yang penting dia new low atau new high saya ambil, atau teman-teman saya wajib ada PLN-nya, gitu ya. Boleh juga kalau mau wajib ada PLN-nya. Oke. Ini tentukan pilihan entry yang teman-teman suka. Semuanya ada plus minusnya. Yang penting konsisten dengan yang ini. Jangan teman-teman udah memutuskan saya maunya hanya PLN plus DBD plus RBR. Terus ternyata, oh ya RBD work ya ternyata. Begitu RBD work, besok entry RBD. Pas di entry terus SL. Besok lagi berarti saya nggak ambil. Pas nggak diambil ya TP, terus teman-teman ganti lagi. Gitu. Jadi saran saya sebelum teman-teman deposit pakai real account, silahkan dites. Segala kemungkinannya dites. Nanti dicek yang sering TP itu yang kayak gimana, yang sering SL yang kayak gimana. Jadi dicek dulu. Berikutnya stop loss. Ini 5 pips dari register plus spread kalau dia order buy, artinya stop loss dari sell ya. Atau 10% dari daily ATR jika di atas H1. Safety target selalu set 1/1 atau teman-teman bisa 1/1 plus 1 pips. Nah ini kalau teman-teman pengen memang dalam kurung untuk komisi ya. Jadi kalau orang bilang tapi Mas berarti loss dong, ya udah tambahin 1 pip. Kalau teman-teman nggak mau loss begitu kena BEP gitu ya, tetap BEP atau profit dikit ya. Saya nggak pakai gitu ya. Berikutnya teman-teman tentukan risk pribadi, yaitu teman-teman bisa dibagi dua, 0,5R di safety target, 0,5R di final target, atau kayak Mas Fadli, 1% di 1/1, 0,5% di 1/2, boleh. Oke, syaratnya dilarang lebih dari 2%, di awal stay very small. Atau teman-teman bisa tes dulu aja, nggak usah invest uang duluan gitu ya. Gambar dulu chartnya gitu ya. Sama correlated. Jangan entry pada yang correlated kecuali sudah hit safety target. Jika ada entry yang correlated, periksa dibagi atau ambil semua. Tapi ini rawan psikologisnya jika terlalu besar. Oke. Jadi cuman itu teman-teman yang kita lakukan selama trading. Jadi teman-teman tinggal menentukan batasan diri. Semua orang nanti batasan dirinya akan beda-beda. Nah, trading itu cuma batasan diri karena di market ada ribuan cara kombinasi untuk make money dari market gitu. Tapi teman-teman tentukan batasan diri yang mana yang makanan saya. Oke. Sorry baru masuk, nanti slide-nya bisa di-share Mas, boleh. Ini saya akan save aja berarti. D30, saya tulis. Saya akan masukkan di prediktif aja. Oke. Sekarang saya akan jawab pertanyaan dulu sebelum saya akan masuk gimana biasanya saya bikin kayak jurnal gitu ya. Nah, di sini ada, Mas, dari catatan saya ketika harga masuk area, masuknya kebanyakan agak ke dalam area. Kalau saya ambil 1/1 di proximal dan 1/3 agak ke dalam area, gimana? Lebar area dikurangi 20% dari lebar UFO biar konsisten terus, Mas. Boleh, Mas. Misalnya nih, ini Mas Ahmad Rizky mau entry di proximal. Saran saya sih ya, sekali lagi, kalau teman-teman mau entry di area UFO gitu. Oke. Akan ambil contoh Euro USD yang semalam gitu ya. Kita ada entry di sini, teman-teman. Euro USD 60 menit.
Oke. Euro USD, teman-teman, ini area kita, area entry kita. Ini sesi targetnya berapa tuh? 47 ditambah 754 gitu ya. Segini. Nah, teman-teman bisa lihat ini hampir hit 1/2 gitu ya. Oh, enggak, sorry. Oke, ini area kita semalam. Ini sudah hit safety target sekarang. Oke, pilihan entry-nya adalah saya gedein. Standarnya teman-teman kita akan selalu entry di wick. Jadi standarnya adalah entry-nya selalu di wick-nya atau di ekornya. Mana? Oke. Standarnya adalah entry-nya selalu di ekor di sini ya. Nih, atau teman-teman bisa kalau mau entry di body, kalau mau entry agak dalam di body. Tapi saya sekali lagi di body ini tidak recommend. Kenapa? Kalau di body teman-teman akan sangat rawan miss trade, akan sangat rawan nggak kepanggil. Kalau di spot forex, kalau nanya saya, Mas Angga pribadi pertimbangannya adalah week to week itu adalah proposal saya. Sekali lagi teman-teman silahkan tes dan ukur untuk menentukan makanan teman-teman semua. Jangan pernah disesali karena ada hari di mana kurang dikit sampai TP terus nggak TP gara-gara kita entry-nya terlalu keluar. Tapi kalau misalnya kita ke NZD/JPY misalnya, NZD/JPY kemarin itu areanya di sini ya, di 1 jam gitu ya, teman-teman entry-nya segini. Kalau teman-teman berusaha untuk ngirit area entry-nya ya, lebih ke dalam proksimalnya, pemilihan proksimalnya, saran saya ikutin default week to week. Sekali lagi ini rekomendasi adalah week to week. Tapi kalau teman-teman mau lebih hemat lagi, teman-teman cari di 60 misalnya. Teman-teman bisa pindah 60 ke 55 gitu ya. Cari yang ekornya lebih pendek. Nah, tapi teman-teman lihat kalau teman-teman entry di sini di 55, kalau nggak dibulatkan, ini nggak kepanggil nih. Kalau nggak dibulatkan nggak kepanggil. Kalau tidak dibulatkan nggak kepanggil. Jadi saya sih lebih prefer kalau tidak terlalu jauh selisihnya, entry-nya lebih agresif. Apalagi kalau teman-teman entry di body, ini nggak kepanggil. Ini nggak kepanggil, jadi beresiko. Jadi saran saya defaultnya adalah di week. Kecuali kayak gini misalnya. Akan cari area yang lebih gampang ya. Saya akan cari area teman-teman. Sekali lagi ini kita nggak ngomongin areanya, saya cuma pengen ngomongin entry. Sekali lagi ini tidak perlu dilakukan, ini opsional. Sekali lagi teman-teman lakukan tes dan ukur. Come on chart. Nah, selalu kalau TP2, TP1 2%, TP2 1% bagaimana, Mas? Dilarang kan itu kalau TP1-nya 2%, TP2-nya 1% udah melebihin 2% dari balance. Kalau udah lebih dari 2%, biasanya ingat seperti yang saya bilang, kalau lebih dari 2%, kemungkinan besar psikologisnya akan terganggu. Nah, ini contoh. Defaultnya kalau areanya seperti ini, RBR kan defaultnya teman-teman entry segini nih, RBR. Ini defaultnya. Ini areanya ya. Sekali lagi ini tidak perlu dilakukan teman-teman. Ini hanya untuk teman-teman yang memang pengen banget entry-nya lebih pendek. Kalau ngambilnya segini boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Ini kita lihat harga masuk ke sini, turun, masuk lagi, naik. Tapi ini SL-nya nggak kena. 7682. Ya ini kena. Nah, kalau teman-teman mau hemat, sekali lagi saya cuma ngasih tahu cara menghematnya. Ya, kita nggak ngomongin area ini. Area ini jelas counter climate dan segala macam. Kalau teman-teman mau menghemat, teman-teman bisa turunkan ininya, entry-nya ke ekor yang lebih rendah. Misalnya teman-teman entry-nya di sini. Ini akan sedikit menghemat area. Lebih menghemat lagi, turunkan lagi ke ekor yang lebih rendah. Mau hemat lagi, pakai ekor yang sini. Tapi saran saya selalu ekor ke ekor. Kalau mau ekstrim ya di body kan itu. Kalau di body, resiko nggak ke field-nya tinggi. Jadi teman-teman saran saya pakai ekor yang ini atau pakai ekor yang ini. Nah, kalau teman-teman mau sedikit menghemat entry-nya. Atau teman-teman bisa cek ke 60 gitu, ganti time frame ke 60, terus teman-teman tentukan, oke, di 60 ternyata saya sebaiknya pakai ekor yang ini. Jadi ekor yang ini kan ada body ya, saya nggak mau ngelewatin body. Kalau di 60 ternyata ekornya kurang bawah. Tuh, teman-teman tahu kan, sekarang begitu di 60, ini contoh setup yang sama ya, kalau saya pindahin ke 60 dan saya tahu ekornya ternyata sampai ke situ, kita nggak SL teman-teman. Kita nggak SL gitu ya. Jadi ini salah satu trik, bukan trik ya, teman-teman bisa lihat, ini kan
79 gitu ya, 79 kurang 5. Kalau saya entry di 60, SL saya 79 dikurang 5. 79 kurang 5 itu 74. SL saya di sini. 74. Oke, teman-teman lihat. Ini entry yang counter trend ya. Ini kita bukan makanan kita, tapi saya cuma ngasih lihat kalau teman-teman melakukan ini. Di H1 teman-teman bisa lihat rally, base rally. Teman-teman bisa lihat candle ini. Candle yang ini adalah candle base. Kenapa? Karena bodinya tidak sampai 50% dari range-nya. Makanya ini candle base. Makanya ini rally 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 base. Baru rally gitu ya. Ini masih base ternyata. Jadi areanya segini kalau di 60. Dan teman-teman lihat SL kita di sini. Jadi kita bisa profit lumayan kan gitu ya. Kalau teman-teman mau hemat entry-nya, gimana caranya? Kalau mau hemat entry ya silahkan aja. Teman-teman boleh geser ke cari yang ekor yang lain gitu ya. Caranya mas ambil ekor yang itu, jadi areanya jadi lebih pendek. Jadi teman-teman dapat RR yang lebih bagus. Ini dengan area segitu, teman-teman dapetin 1/3 gitu ya. Oh 1/3 ternyata kan. 1/3. Tapi kalau teman-teman cuma lihat 55 doang gitu ya, 55 doang. Teman-teman lihat kalau 55 doang, berarti kita distalnya di sini. Distalnya di warna, saya kasih warna lain. Distalnya di warna ungu ini. Kalau distalnya di ungu berarti SL-nya 82. 82 dikurang 5. 82 dikurang 5. 82 kurang 5 berapa sih? 77 gitu ya. SL-nya di sini. Teman-teman lihat kalau SL-nya saya kasih warna orange ya. Kalau SL-nya di orange, teman-teman lihat SL, kena SL, terus akhirnya harga lari sesuai dengan analisa kita. Makanya saya biasanya selalu melakukan 55 dan 60 untuk ternyata kita tahu dieselnya harusnya sini, berarti SL-nya harusnya lebih turun lagi. Jadi ini lumayan krusial ya. Jadi kayak misalnya kayak gini teman-teman, ini kasusnya sama kayak gini. Ini kita lihat di 60, oke di 60 dieselnya di sini ya. Proximalnya di sini. Nah, ini 60. Begitu saya ke 55, teman-teman bisa lihat di 55 dieselnya sama, tapi di 55 proximalnya beda. Proximalnya di sini. Nah, kalau ada 55 sama 60 kayak gini, nah, teman-teman lihat ada perbedaan proximal sama distal. Kayak misalnya Euro USD, gitu ya. Oke. Di sini nggak kelihatan, di 55, di 60, teman-teman bisa lihat zone-nya, gitu ya. Jadi, aware sama itu, gitu ya. Kayak kemarin, apalagi kita kemarin lihat USD CAD, gitu ya. Teman-teman lihat USD CAD. USD CAD kemarin, kalau teman-teman pakai 60 only, gitu ya, teman-teman akan menemukan, oke, kalau di 60, distalnya segini. Saya akan zoom in areanya, gitu ya. Saya akan hilangkan ini ya, biar nggak mengganggu. Di 60, teman-teman bisa lihat USD CAD, distalnya segini. Areanya segitu, gitu ya. Areanya segitu. Ini PLN-nya oke. Tapi kalau teman-teman di 55, gitu ya. Kalau teman-teman di 55, teman-teman bisa lihat distalnya itu di sini. Nah, ternyata kalau distalnya di sini harga cuma kissing SL terus akhirnya lari lagi gitu ya. Kalau distalnya di sini, distalnya di 11, berarti SL-nya kan 11 kurang 5 kan 06, teman-teman. 11 dikurang 5 06. SL-nya di situ. Teman-teman bisa lihat. Oh, SL-nya nggak kena sih, hampir kena. Ya, ini hampir kena. Belum kena, tapi kan rawan. Tapi kalau teman-teman pakai di 60 gitu ya, teman-teman lihat di 60 ya, teman-teman akan dapat perspektif. Oh, ternyata di 60 distalnya siapa perlu lebih turun. Nah, kalau distalnya lebih turun, maka SL-nya lebih di bawah lagi. 06 berarti SL-nya 01 gitu ya. Nah, teman-teman bisa punya ruang yang lebih jauh untuk seperti ini. Jadi ini penting banget untuk lihat bentuknya di time frame lain gitu ya. Jadi kalau misalnya 144 dan 240 dilihat aja bentuknya di time frame lain supaya teman-teman bisa aware di mana proximal dan distalnya. Nah, ini contoh kasus lain juga. Ini saya akan lihat area ini gitu ya, teman-teman. Sekali lagi ini bukan makanan kita, saya cuma ngasih beberapa perspektif entry sama teman-teman. Teman-teman punya pilihan untuk entry di sini gitu ya. Entry di ekor ini. Dengan distal di sini gitu ya. Kalau teman-teman ke 55, teman-teman akan menemukan area yang sedikit berbeda. Oh, kalau di 55, ternyata entry-nya nggak di situ, tapi entry-nya di sini. Lebih ke atas lagi, gitu ya. Jadi teman-teman putuskan mau hemat entry atau mau boros entry. Tapi yang
sebaiknya yang perlu diperhatikan adalah distalnya. Nah, distalnya itu teman-teman perlu cek di time frame lain. Distal itu yang atas kalau buy gitu ya. Distal itu yang ini. Nah, teman-teman perlu pertimbangkan untuk geser ini ke area yang lebih jauh. Jadi misalnya saya buka 60 dan 55 gitu ya. Saya akan lihat distalnya di yang lebih jauh. Kalau entry-nya teman-teman bisa lihat, oke, di 60 juga boleh, di 55 juga boleh misalnya gitu. Misalnya ini adalah area kita. Saya ambil contoh lain misalnya ya, gitu aja lah. Mudah-mudahan nangkep ya. Butere kiss Dementor Bu, itu kiss maut. Oke, Pak Friedman. White space gimana Mas? White space nanti kita bahas hari Senin ya, Senin siang kayaknya kita akan bahas white space. Senin siang kita akan bahas white space. Korelasi jadi super picky. Mas enggak, alasnya punya lebih dari satu akun untuk apa ya Mas, dan apa untungnya? Alasnya punya lebih dari satu akun karena risk-nya beda. Yang pertama risk-nya beda. Jadi saya punya beberapa risk yang berbeda. Saya punya akun yang risk-nya cuma 0,3%. Saya punya akun yang risk-nya 2% di 1/1, 1% di 1/2. Saya punya akun yang hanya ambil 1/2 aja tanpa safety target, tapi risk-nya kecil gitu ya. Beda-beda kepentingan, jadi saya punya beberapa akun gitu ya. Akun itu ini tidak wajib ya teman-teman, cuman ini cara saya approach saja. Account gitu ya. Saya punya satu namanya compounding account gitu ya. Ini untuk dana pensiun gitu ya. Terus saya punya withdrawal account. Withdrawal ini gimana tulisannya gini kali ya. Withdrawal account. Ini untuk biaya hidup gitu ya. Terus saya punya withdrawal account, begitu saya withdrawal gitu ya, saya withdrawal dan nggak habis dimakan, terus saya bikin uang jajan gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau uang jajannya dimakan nggak habis, nah ini jadi biaya kenakalan. Ya. Nah, jadi ini biasanya agresif. Oke. Jadi uang jajan ya jajan ya. Uang jajan ya gitu. Jadi ini juga lumayan agresif. Nah, dana pensiun ini biasanya biasanya sangat konservatif ini. Terus higher time frame biasanya. Oke, jadi ini tidak wajib tapi ini yang biasa dilakukan ya, umum gitu ya. Mungkin teman-teman berhenti di sini, biaya kenakalan nggak ada, nggak apa-apa ya. Nggak harus nakal kok. Oke, Mas Peter, Mas kalau dalam sehari cuma bisa cek chart pagi sebelum kerja dan malam sebelum pulang, cocoknya time frame berapa? Oke, kalau sehari cuma bisa cek sekali pagi sebelum kerja dan pulang, sebaiknya trading di time frame yang tinggi ya. Minimal H4 dan 144 menit. Jadi H4 dan 144 menit itu oke. Sorry, H4. Weekly dan 144 menit atau weekly H4. Di Mas Peter. Jadi kalau waktunya cuma pagi hari dan malam hari, sebaiknya weekly dan 144 menit atau weekly dan H4. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir kalau kasusnya sedikit nanti belajarnya lama. Justru teman-teman kalau kasusnya sedikit, teman-teman punya waktu untuk belajar lebih banyak tentang setupnya. Jadi less is more. Dalam trading less is more. Semakin jarang entry biasanya semakin oke gitu ya. Oke. Mas nanti tolong di-share follow-nya boleh. Mas kalau target 1/2 apakah harus konsisten 1/2 terus? Boleh dirubah berdasarkan data. Misalnya saya akan ngasih contoh. Misalnya teman-teman catat nih 1/1 RR-nya berapa, 1/2 RR-nya berapa. Setelah teman-teman melakukan pencatatan yang panjang dan teman-teman menemukan oke, 1/3 ternyata make more money gitu ya. Make more money dan saya siap dengan SL sedikit lebih banyak, ya boleh switching ke 1/3 setelah punya datanya. Yang nggak boleh adalah ya hari ini 1/2, besok 1/3, hari ini 1/2, besok 1/3 dan seterusnya, maka nggak rekomend gitu ya. Mas, kalau saya tentukan target 1/3, kalau jarak kurang dari 30 pip dan 1/2, kalau lebih dari 30 pip termasuk rules yang konsisten nggak? Itu nggak bisa jadi patokan karena 30 pip dan kurang dari 30 pip itu beda-beda, beda pair beda-beda ya, tergantung ATR-nya. Jadi nggak bisa dipukul rata gitu. Kayak 30 pip di Euro USD normal, 30 pip di GBP/NZD sempit. 35 pip di USD CHF, 35 pip di Euro CHF lebar. 35 pips di
GBP Yen, GBP CHF, GBP AUD, GBP NZ itu nothing, itu sempit. Jadi nggak bisa dipukul gitu, Mas Jeffrey. 30 pips ini saya nggak rekomend. Oke. Final target easy money, Mas. Boleh, kalau final targetnya easy money juga boleh ya. Final targetnya easy money. Easy money target. Nanti besok kita akan bahas di alumni aja easy money target. Mas enggak ada akun yang pakai final target di common time frame? Jawabannya tidak, saya nggak pakai. Saya nggak pakai. Oke, lanjut. Mas enggak akun yang compounding dan akun kenakalan itu zero spread semua. Mostly akun saya zero spread. Ya, saya punya beberapa akun zero spread karena ada akun yang nama saya, ada nama istri, ada nama ibu saya, nama bapak gitu, nama ponakan gitu. Jadi ada banyak akunnya. Nama sepupu gitu ya. Jadi saya bisa dapat zero spread semua. Oke. Lebar sempit itu dibandingkan dengan daily ATR-nya, Mas. Ya betul, dibandingkan dengan daily ATR-nya. Jadi kalau misalnya Euro USD gitu ya, daily ATR-nya let's say 100 pip, berarti lebar area di bawah 50 pips masih normal. Kalau areanya udah kayak 60 pip udah kejauhan gitu ya. Tapi kalau kayak GBP NZD ATR-nya 250 pips, tidak 60 pip yang nggak kegedean kan gitu. Nah, kalau misalnya USD CHF ATR-nya 70, lebar area kita 60 ya udah pasti kelebaran kan gitu ya. Itu tadi saya ngomongin patokannya adalah time frame daily H1. Kalau time frame-nya beda nanti beda lagi. Oke. Yang dilakukan dari mulai bangun tidur, charting, eksekusi, set and forget. Yang dilakukan itu saya udah bahas tadi di live IG saya tadi pagi, teman-teman bisa nonton apa yang saya lakukan di keseharian saya. Agresif risk-nya berapa persen, Mas? Risk-nya 3, saya agresifnya 1% di 2% di 1/1, 1% di 1/2. Tapi sekali lagi itu adalah akun kenakalan, akun yang sudah anaknya withdrawal account. Kedua, ya saya udah kebal sama psikologis, teman-teman nggak bisa tiru itu di awal. Please di awal goals-nya adalah bikin jurnal gitu ya. Jadi teman-teman catatannya gitu ya. Catatan mungkin 3 sampai 6 bulan gitu ya. 6 bulan di awal fokus ngumpulin data, bikin ekspektasi ya. Pilih style, menentukan batasan diri. Jadi trade for skill, not for money. Jadi ini yang mindset yang teman-teman mesti miliki di awal ya, 3 sampai 6 bulan pertama. Jadi itu dulu juga saya lakukan, punya data yang banyak gitu ya. Nah, teman-teman bisa lakuin kalau misalnya saya biasanya saya tinggal ngambil gini aja, misalnya saya punya setup ini ya. Teman-teman satu lagi, kalau teman-teman bikin setup, pastikan bikinnya bagus gitu ya. Maksudnya bagus tuh gini. Saya lihat banyak teman-teman yang screenshot chart gitu ya. Chartnya gepeng kayak gini. Kan susah dibaca kalau gepeng kayak gini. Screenshot chartnya gepeng kayak gini. Gepeng. Atau terlalu tinggi kayak gini. Nggak enak juga. Jadi teman-teman pastikan sebelum teman-teman screenshot chartnya proporsional. Jadi kalau misalnya teman-teman punya before gitu ya. Teman-teman punya chart before gitu ya. Saya akan mundurin. Saya punya chart before ini area sebelum saya entry gitu ya. Saya punya chart before gitu ya. Misalnya punya chart before kayak gini, pastikan tingginya proporsional terhadap chart. Jadi teman-teman lihat, pastinya gedenya tidak zoom out banget kayak gini, tidak yang gede banget kayak gini gitu ya. Terus jadi susah dibaca, gede banget terus gepeng kayak gini itu. Jadi biasakan teman-teman rapi dari awal. Jadi kalau teman-teman lihat semua screenshotan saya gitu ya, area-area yang saya bikin dulu, itu semuanya proporsional. Saya selalu proporsional. Jadi saya pastikan saya bisa lihat 1/3-nya. Proporsional, zoom in-nya, zoom out-nya, gedenya proporsional. Jadi ini gampang dilihat. Nanti teman-teman tinggal screenshot gitu ya. Teman-teman saya klik di sini, copy gitu ya, screenshot, taruh di sini misalnya. Teman-teman saya screenshot. Nah, saya biasanya nggak suka link, saya lebih suka picture. Saya tinggal klik kanan, copy ya, copy image gitu ya. Terus saya ke PowerPoint, terus saya bikin misalnya di sini, saya bikin. Saya paste di sini, saya turunkan ke bawah. Saya bikin kayak gini biasanya. Oke. Saya bikin note lah misalnya. Warnanya biru misalnya. Oke, biru yang ini misalnya. Dah, terus saya kasih di sini. Nah, edit text, saya bikin ini
Euro USD tanggal berapa? Misalnya kemarin tanggal 15 bulan 5, biasanya 15 Mei gitu ya, 2020 gitu ya. Ini cut before-nya gitu ya. Saya bikin kayak gini biasanya normalnya. Saya bikin kayak gini biar cepet aja terus. Nanti 15 Mei 2020 kalau teman-teman punya catatan ya bikin aja di sini terus insert text box misalnya di sini ya, text box gitu ya. Bikin aja. Fill outline-nya nggak ada, no outline, fill-nya misalnya apa warnanya, bebas abu-abu gitu ya. Terus saya edit tag misalnya di sini saya cek misalnya climate, misalnya teman-teman catat apa aja climate misalnya confirm down market misalnya 1 dari 5 gitu ya. Formasi drop stop plus EMA 9 plus new low gitu ya. Nah, teman-teman bikin aja. Misalnya dibikin rata kiri, ini ya teman-teman bikin lebar gitu juga boleh. Gitu. Nah, dikasih catatan. Gitu. Saya biasanya bikin catatan kayak gini. Nah, segala macam, habis itu tinggal saya jalanin aja. Jadi biasanya kayak gini aja. Terus nanti afternya saya akan tinggal screenshot gitu ya. Afternya hit safety target. Kalau hit TP1 biasanya saya bikin ini jadi hijau gitu ya. Kayak gini nggak necessary, teman-teman ngikutin stylenya. Cuman saya biasanya lakukan seperti ini. Nah, saya tinggal lihat, oke. Misalnya hit safety target kayak gini, ya udah terus. Nah, saya selalu rapi gitu ya, jadi biar lihat gampang dilihat. Jadi jangan terlalu gepeng, jangan terlalu itu, terus tinggal copy. Oke, atau teman bisa save image di sini bisa di-download, tapi kalau di-download nanti menu-menuhin laptop gitu ya. Saya nggak suka di-download, ya tinggal di-copy aja. Terus saya taruh di PowerPoint. Oke, ini saya hapus. Dan ya. Oke, terus saya akan send to back gitu ya. Nanti di depan sini saya akan bikin Excel gitu ya. Saya punya Excel biasanya, saya tetap punya Excel seperti yang ditampilkan gitu ya. Tapi saya tetap punya before afternya, saya biasanya picture kayak gini. Oh, ini sudah 1:1. Tulis di sini hit 1:1. Apa yang teman-teman misalnya yang teman-teman yang mau tulis apa emosinya segala macam tulis aja di sini. Jadi saya biasanya lebih prefer kayak gini ya, lebih gampang dilihat. Jadi before after gitu. Jadi saya bikin semuanya kayak gini. Nah, kalaupun itu nanti di Excel-nya akhir bulan saya akan punya Excel-nya. Misalnya Excel-nya saya akan tulis tuh. Saya akan tulis Excel-nya biasanya sesimpel biasanya saya akan bikin Excel gitu ya. Saya akan sesimpel tulis di sini nomor, di sini tanggal, di sini gitu ya. Ini untuk history ini biasanya nanti tak tampilkan di situ. Terus di sini posisi bisa buy atau sell. Terus di sini status ini bisa win, bisa loss gitu ya, bisa cancel gitu ya. Terus di sini saya tulis 1:1. Ini saya tulis 1:2. Saya tulis 1:3 gitu ya. Ini gimana caranya? Format cell. Where are you? Oh, ini dia. Format cell general. Atau number. General kayaknya. Not. Text. Oke, text. Kalau text 1:1. Oke. 1:2. 1:3. Saya tulis aja di sini nanti kalau dia win, misalnya 1:1-nya win berarti saya tulis 1. Kalau dia win ditulis 2. Kalau ini 3. Kalau loss berarti saya tulis di sini -1, -1 gitu. Nanti saya tulis di sini win rate gitu ya.
win rate gitu ya, di sini sama gitu ya, 1/1, 1/2, 1/3. Nah, nanti persentase saja berapa persen, nanti 1 bulan saya tulis jurnalnya di sini. Nanti saya tahu, oke di 1/1 win rate saya berapa, 1/1. Oh, oke, mirip kayak NFC bikin kok. Oke, oh, sih. Mana. Loh. NFC punya yang lebih rapi ya. Kalau mau dibikin serapi NFC ini juga sah ya. Saya sih nggak serapi teman-teman NFC. NFC mah tidak normal ya. Misalnya kita mau lihat finish plan tahunan 2018 misalnya. Nah, teman-teman lihat dia punya nomor, tanggal, pair, time frame, ini boleh. Tipe, limit order, ini boleh dicantumkan, boleh enggak gitu. Saya sih biasanya nggak cantumkan angka entry-nya. Margin point ini juga kayaknya nggak perlu ya. Nah, chartnya ini boleh kalau bisa terus TP1, TP2, TP3. Teman-teman bisa lihat. Ini tulis 1R minus, kalau minus terus di bawahnya nanti akan muncul akumulasi berapa win rate-nya, berapa R-nya. Oh, ternyata ditahu. Oke, ternyata 1/1 win rate-nya minus 49%, minus 3R. 1/2, 41%, 37, 1/3 sekian. Jadi teman-teman nanti bisa putuskan yang mana yang mau diambil, yang mana yang sesuai dengan rule trading teman-teman semua. Jadi saya biasanya sih lebih prefer kayak gini. Tapi sekali lagi ini personal ya, nggak ada benar atau salah, teman-teman tinggal pilih yang mana teman-teman suka. Oke. Bagi slide-nya Mas buat pengingat, boleh nih nanti saya share. Mas, apakah kalau sudah membuat jurnal sampai 100 data sudah bisa dijadikan acuan untuk ekspektasi? Bisa. Masih mungkin berubah nggak Mas hasil dari R-nya atau cara probability-nya? Ini tidak mungkin berubah jauh. Harusnya kalau udah 100 transaksi dan rule-nya tidak berubah, harusnya nggak akan berubah jauh. Kecuali teman-teman nanti nambahin rule, ngurangin rule, atau teman-teman jadi tidak disiplin gitu. Tapi harusnya kalau udah 100 data udah susah untuk berubah ya. Udah nggak berubah biasanya, udah cenderung stay. Nah, Mas enggak, kalau screenshot sebaiknya di edge time frame aja ya. Kiri kanan command time frame nggak buat rekapitulasi. Boleh kalau mau 2. Cuman sekali gini personal ya, kalau mau dibikin 2 kayak gini boleh nggak? Boleh. Kalau mau dibikin 2 kayak gini boleh aja. Cuman kan yang ada di sini kan cuman climate, yang nggak ada di sana. Makanya kan saya kalau screenshotnya saya tulis climate-nya. Climate-nya saya tulis di screenshot-nya. Jadi saya cuma yang kanan doang, karena saya pengen lihat structure-nya ini lebih penting. Karena kalau climate kan gampang dilihat ya, saya tulis climate-nya di sini. Kalau dibikin 2 kayak gini nanti jadi kecil, saya nggak happy dengan kecil. Gitu ya. Terserah teman-teman kalau memang suka dengan gitu, boleh-boleh aja. Tapi saya nggak itu sih. Terus EMA 9-nya pun, EMA 9-nya kan udah ada di sini juga. Posisi EMA 9-nya kan sudah ada di dalam sini, kita udah pakai EMA multiple time frame. Jadi saya secara pribadi akan screenshot yang kanan doang. Saya nggak akan screenshot common time frame-nya, kecuali mau melakukan itu sah-sah juga. Oke. Terus ya, bagi slide-nya Mas buat ingat. Mas, jadi kalau begitu area yang ideal itu berapa persen dari daily ITR? Oke. Sebenarnya nggak ada ideal atau nggak ideal sih teman-teman. Teman-teman lihat aja. Dari dia drop sampai ke titik terjauh, oke nggak 1/3 gitu. Kalau kayak gini ya berarti oke kan. Kayaknya 1/3-nya mungkin. Tapi kalau teman-teman punya areanya udah kayak selebar ini gitu ya, selebar ini kan berarti nggak oke nih. Kalau udah selebar ini, wah kelebaran nih. Kalau teman-teman punya area gitu ya. Jadi lebih ke, nah misalnya teman-teman punya area selebar ini, areanya selebar ini, sedangkan dropnya cuma sampai sini, berarti kan kelebaran itu. Masalah RR-nya aja. Jadi seberapa lebar area ini dengan move-nya dia, ya move-nya dia biasanya gitu. Jadi kalau misalnya ini ya segini oke. Segini ini oke nggak? Segini masih oke. Jadi ya teman-teman lihat aja keseluruhannya. Kebiasaan move-nya dia. Sebenarnya nggak ada aturan resminya berapa sih. Pada akhirnya teman-teman selama dia drop rally dan RR-nya cukup untuk 1/2 ya diambil aja. Oke, teman-teman, saya ada webinar 5 menit lagi jam 8:30 bareng teman-teman di Logos Village. Jadi PR teman-teman adalah tentukan ini gitu ya, tentukan stylenya masing-masing. Tentukan stylenya masing-masing. Setelah itu teman-teman bikin jurnal kayak gini. Sebisa mungkin rapi ya. Kalau rapi kayak gini kan enak. Saya baca jurnal teman-teman juga saya bisa lihat areanya. Nah, kalau teman-teman bikinnya gepeng-gepeng, kalau kata Mas Fadli gepeng ya bukan gepeng. Kalau teman-teman bikin gepeng-gepeng kayak gini kan susah dibaca kan. Kayak gini Euro AUD areanya kayak gini kan susah dibaca. Apa salahnya toh di zoom kayak gini?
terus digedein dikit gitu ya. Biasain rapi. Nah, kalau segini kan orang lain juga bisa baca areanya kan gitu ya. Kalau kayak gini kan bisa baca, tapi kalau kayak gini kan susah bacanya. Atau apalagi kayak gini kan gitu. Screenshotnya kayak gitu kan susah bacanya ya. Jadi pastikan bisa baca. Nah, kalau teman-teman punya screenshotan yang rapi, before afternya rapi kayak gini ya, teman-teman punya before after yang rapi kayak gini, nanti teman-teman bisa dikumpulin ke saya setelah 50 terus dikasih saya, maka enggak, coba pandangannya nanti kita akan bahas di webinar pelan-pelan. Tapi sekali lagi kalau dibikinnya rapi ya kita bisa bahas dengan benar, gitu ya. Jadi pastikan dibikin rapi. Oke. Script daily ATR nanti menyusul. Kayaknya udah terjawab semua. Ditunggu Bang saatnya. Mas enggak, gimana kalau kita kumpulin data nih di MT4 SL di setup, di TV-nya belum SL history setup itu masukkan ke PPT yang working atau yang TP atau yang SL. Saya akan yang bisa tetap yang di trading view karena anomali seperti itu bisa terjadi tapi jarang terjadi. Jadi yang penting kan kalau kita setupnya benar atau enggak. Goalsnya adalah kan menemukan pattern bukan making money gitu ya. Oke. Cukup itu aja teman-teman. Saya akan live 5 menit lagi bareng Pak Faiz ya di Logos Village. Jadi saya akan out dulu sementara. Kita akan ketemu lagi hari Senin siang ya. Jadi minggu besok kita libur, nggak ada webinar. Senin siang nanti saya akan kabarin di grup. Kita akan bahas white space dan yang lain. Stay tune teman-teman. Selamat teman-teman udah lulus ya. Belum lulus, udah selesai proses belajarnya. Kita akan ketemu di grup alumni after ini. Thank you teman-teman. See you on another live. Bye-bye.